Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita berkumpul bersama dalam pemaparan dari rekan kita sejawat yaitu Ibu Mulyani. Untuk itu kita langsung saja untuk berdoa yang dipimpin oleh Bapak Servas. Monggo Bapak Servas. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Izinkan saya berdoa secara gabung. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah sehingga Engkau menyatukan kami di tempat ini. Pada kesempatan ini kami berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan pengimbasan praktek baik dari Bu Ani. Kami mohon berkat-Mu, turunkan Roh Kudus kepadanya, terutama roh kebijaksanaan, agar ia mampu menyampaikan setiap pemaparan dengan baik. Kami juga berdoa bagi kami masing-masing agar setiap pelajaran pengetahuan yang kami dapatkan dapat kami terapkan dalam ilmu pengetahuan, terutama kepada anak-anak didik kami dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa, khususnya di negara Indonesia. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Pak Servas. Ya, terima kasih Ibu Nelly. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Saya di sini mewakili Bapak Yakobus Sutarno karena pada hari ini beliau berhalangan hadir. Oleh karena itu beliau mengutus saya untuk menyampaikan 1-2 patah kata. Yang pertama, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur sekali karena sekolah kita SD Sudarso memiliki guru penggerak baru, yaitu Ibu Mulyani, yang pada pagi hari ini berkesempatan juga untuk men-sharingkan mengenai budaya positif. Budaya positif yang seperti apa sih yang akan kita terapkan dan yang penting untuk peserta didik kita. Karena kalau diibaratkan sebagai seorang petani, kita itu sedang menanam biji padi gitu ya. Biji padi itu beraneka macam, tetapi bagaimana si biji itu akan tumbuh dan menuai hasilnya itu mungkin antara biji satu dan yang lain bisa berbeda-beda hasilnya. Bergantung bagaimana petani itu menanamnya dan merawatnya, memupuknya sehingga putra-putri kita dapat tumbuh dan mekar dan berbuah dengan semaksimal mungkin. Untuk itu saya langsung persilahkan ya ke Bu Nelly agar Bu Nelly bisa langsung juga menyampaikan atau menyerahkan ke pemateri kita. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Stefanus untuk sepatah dua patah katanya. Sebelum kita mengetahui narasumber kita yaitu Ibu Mulyani, ada sedikit background dari beliau, yaitu Ibu Mulyani adalah seorang guru SD Yosudarso yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan anak-anak, dan dia sudah mempunyai passion kepada anak sejak lama. Kini dia menjadi calon guru penggerak di angkatan ke-9. Nah, 9 ini termasuk angka sempurna ya teman-teman, karena angka terakhir. Kalau 10 kan pengulangan dari 1 dan 0. Di guru penggerak, Ibu Ani ini kali ini akan membawa kita kepada pembiasaan praktik baik di kalangan guru-guru, terutama kepada siswa-siswa kita. Tidak perlu berlama-lama, mari kita panggil Ibu Mulyani. Silakan Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Stefanus yang sudah mewakili Pak Tarno, yang sudah memberikan izin kepada saya untuk berbagi praktik tentang budaya positif di sekolah.
Bapak Ibu supaya tidak tegang, mari kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Oke, ice breakingnya begini. Ketika saya menyebutkan satu, bisa kata, bisa benda, langsung Bapak Ibu menyebutkan deskripsi dari orang itu atau benda itu. Atau sesuatu ya, bisa tanggal, bisa apa gitu yang langsung terlintas dalam pikiran Bapak Ibu itu apa? Misalnya kalau saya menyebutkan tanggal 28, apa yang terlintas dalam Sumpah Pemuda, 8 Oktober. Apa lagi? Ulang tahun. Libur apa? Satu hari setelah gajian. Oh, 1 hari setelah gajian. Oke, sip. Sekarang kalau saya menyebutkan Pak Stefanus, apa yang terlintas? Gemuk. Bulan. Pinter IT. Oke, apa lagi? Guru penggerak. Oke. Kurikulum Makassar. Ya. Oke. Suaminya pecinta. Sekarang kalau saya menyebutkan Pak Paulus. Gagah, ganteng. Handsome. Oke. Nah, guru senior. Oke. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini sebelumnya saya minta izin ya Bapak Ibu, saya tidak bermaksud menggurui, tetapi kita sama-sama belajar. Hari ini saya akan berbagi praktik tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah. Nah, berbicara tentang budaya positif itu hal yang sangat penting sekali ya untuk kualitas pendidikan kita. Nah, apakah sekolah kita bisa menciptakan budaya positif itu? Nah, budaya sekolah itu merupakan pembiasaan-pembiasaan yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh warga sekolah, baik dari guru maupun dari murid-murid ya. Nah, ada beberapa poin penting dalam pembahasan budaya positif kita hari ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas, terus kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum lanjut, kita ada pertanyaan dulu nih untuk refleksi kita nih. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Tepat waktu, aturan, tanggung jawab. Ada yang lain? Taat, patuh bisa ya. Terus Tidak melanggar. Kalau melanggar, disiplin. Akan dapat apa misalnya? Sanksi gitu ya. Nah, ya betul ya Bapak Ibu. Pada umumnya kita menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tata tertib, teratur, peraturan, patuh, ada juga hukuman ya. Tetapi sebenarnya disiplin itu ada belajar tentang disiplin itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali ya. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud itu disiplin diri, kesadaran diri ya.
yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, karena ini bahasa Jawa, mungkin bisa minta tolong Ibu Murti nih, Bu Murti. Definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara dalam bahasa Jawa. Merdeka itu jarwane noramu lepasin pangarep nging uga kuat kuwasa amandiri priyambra. Artinya tuh apa? Artinya tuh merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Yang ingin disasar itu, disiplin itu bukan karena orang lain, tetapi bagaimana menumbuhkan kedisiplinan dari kesadaran diri ya. Nah, maka disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut disebut nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan, nah ada beberapa institusi, ada 6 institusi atau organisasi yang mengelompokkan itu. Ini sepintas saja dari profil pelajar Pancasila. Ini mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut ke 9 pilar karakter Indonesia. Cinta Tuhan, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidupnya dapat dipercaya, lurus hati. Ya, ini sepintas saja ya. Ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Jadi ini nanti yang akan menjadi acuan kita dalam membuat nilai-nilai kebajikan di kelas. Nah, sebelumnya kita lanjut dulu ke merefleksikan dulu. Nah, sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu atau lebih awal, motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Apakah kita datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat SP? Nah, situasi itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi patuh karena takut. Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Nah, ini motivasinya karena ingin mendapatkan imbalan, penghargaan atau pujian ya. Atau yang ketiga, kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid. Karena kita percaya tindakan kita sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid kita. Ada yang bisa sharing manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan kita? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya. Ada yang mau sharing? Kita datang ke sekolah tepat waktu atau lebih awal itu karena apa? Kalau saya yang ketiga, Mbak. Yang ketiga ya. Saya suka malu kalau saya itu kan kelas 1 udah masuk ya. Ya. Saya baru feeder gitu. Saya suka nggak enak gitu, malu gitu. Oke. Itu makanya suka cepet-cepetnya di situ. Oke. Berarti yang ketiga ya? Iya. Karena merasa ingin menjadi teladan buat anak-anak ya, menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri. Yang lain? Tapi sebenarnya kalau tepat waktu di sini ya, kita punya aturan masuk kelas itu jam 7 ya. Kalau kita datang jam 7 kurang 5 itu mepet ya. Bisa. 7 kurang 15. Oke. Nah, berarti kita sepakat ya bahwa kita datang tepat waktu itu karena untuk teladan. Ya. Ingin menjadi teladan untuk anak didik kita. Oke. Nah, bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang menguji,
apakah akan tetap datang tepat waktu? Akan. Diingat ya Pak, akan datang tepat waktu ya Pak ya. Jadi nanti dilihat di daftar finger ya Pak. Ya berarti hebat ya, kita semua sudah punya motivasi intrinsik ya. Jadi motivasi dari dalam, kesadaran untuk melaksanakan kedisiplinan. Nah itu kita sudah masuk ke dalam materi teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Dean Wigozen ya, dinyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa juga ini berupa pujian gitu ya. Atau misalnya diiming-imingi naik gaji atau hadiah gitu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang kita refleksi lagi mengingat tentang murid-murid kita nih. Menurut Bapak Ibu nih, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita? Ya, Bu Fitri, mungkin kita bisa ngelihat lagi perilaku menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin untuk kelas 4 ya. Kelas 4 ada anak yang pernah kejadian sih, satu anak telatnya memang agak lama karena dia dari Jakarta, kemudian mengambil surat dan di surat itu ditulis hukuman mungkin ya, sanksinya itu untuk membaca di perpustakaan. Oke. Ya, terima kasih Bu Fitri. Selanjutnya, apakah ada yang lain mungkin dari kelas kecil? Kira-kira anak-anak itu yang mendasari melakukan kedisiplinan itu karena apa? Biasanya buat kalau di kelas 2 saya Pak nih. Ya. Kalau di kelas 2 biasanya kan kalau kelompok yang tertib dia akan mendapatkan stiker. Oh, akan mendapatkan stiker. Berarti itu masuk ke ya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oke, ya ada juga yang seperti itu. Mungkin kalau dari kelas besar, kelas 6, kelas 5. Sebenarnya mungkin udah ada juga ya yang ketiga ya. Ada juga yang ketiga Bu. Ya ada ya. Menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Oke. Nah, itu tadi 3 motivasi perilaku karena ada menghindari hukuman. Nah, sebenarnya dari penanaman kedisiplinan kita juga sering ada mengenal hukuman dan konsekuensi. Coba, menurut Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi itu apa bedanya? Hukuman cenderung negatif ya. Hukuman cenderung negatif, oke. Kalau konsekuensi? Konsekuensi diberitahu bahwa jika kamu berbuat begini, dampaknya begini. Oke. Yang lain? Di sini ada beberapa perbedaan ya antara konsekuensi dan hukuman. Ya. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Konsekuensi, kalau hukuman itu termasuk identitas gagal ya. Disiplin konsekuensi sukses, sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Nah, jadi kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Terus anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Terus hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, dia sudah terencana atau sudah disepakati. Mungkin berdasarkan kesepakatan ya. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid atau guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran.
pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalan. Terus peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi kalau konsekuensi mungkin sudah ada buat kesepakatan dulu. Kalau kamu nanti begini, nanti konsekuensinya apa, sanksinya apa. Nah, coba kita membedakan mana hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Tapi kalau tadinya tergantung kesepakatan Ya. karena menurut saya itu Tergantung sepakati ya. Oke, kalau di sini dia masuknya ke sanksi atau konsekuensi karena ini masih berhubungan. Ini kan kalimat itu saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Ya. Memang kayak apa, sanksi juga sebenarnya tidak efektif ya. Nanti akan ada satu cara lagi yang harus diterapkan gitu, yang harusnya gitu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ya, di hukuman karena mungkin kalau terlambatnya karena di pelajaran olahraga dia bisa sanksi. Tapi ini sangat tidak berhubungan, dia datangnya terlambat ke sekolah tapi hukumannya lari keliling lapangan. Jadi perbedaan yang tadi, kalau yang tadi itu menulis saya tidak akan terlambat lagi, masih ada hubungannya. Oke. Hukuman ya. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Sanksi. Ya, jadi kan masih ada hubungannya dengan tindakannya itu ya. Nah, itu tentang perbedaan tentang hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita menganalisis kasusnya. Ini tentang penghargaan dan ujian, ya, reward. Oke. Ada yang bisa membantu membaca? Ibu Murti? Oke. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi di antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Oke, mari kita berefleksi. Berdasarkan teori motivasi yang telah kita pelajari sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Stiker, karena penghargaan. Ya, oke.
Apakah dampak dari pemberian hadiah bagi murid? Harus jadi rapi. Nggak ada stiker nggak apa-apa. Ya, mungkin untuk jangka pendek akan berhasil ya, saat itu barisnya menjadi rapi. Tetapi untuk jangka waktu panjang ketika hadiah tidak ada, jadi tidak mau rapi. Apakah ada cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan? Pembiasaan bisa Kak. Pembiasaan Kasih bisa. titik merah di lantai. Ya, bisa. Ya, saring ya. Mungkin ini pernah terjadi di kelas 1. Kelas 1 itu awal-awal dia gak bisa baris dengan tertib ya. Jadi mereka berebut pengen di depan semua. Jadi berebut pengen di depan. Akhirnya membuat kesepakatan aja. Saya contohkan dulu bagaimana baris yang rapih. Ngelihat paskibra. Jadi kalau dalam baris itu ada aturannya, yang kecil di depan itu bisa berjalan tapi tidak bisa langsung. Jadi betul kata Bu Fitri, mungkin dari pembiasaan tapi juga dari kitanya guru juga harus gak bosan mengingatkan gitu ya. Itu. Kelas 2 tadi katanya punya pengalaman kalau dapat kasih bintang. Baik, Mak, kalau tiap hari bahkan gurunya itu berkelompok. Kalau kelompoknya yang tertib, dia akan mendapatkan stiker. Tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, mereka tertib sendiri. Iya, tertib sendiri. Oke, berarti itu mungkin cukup berhasil. Tapi kan di-cut juga ya sih hanya untuk awalnya saja. Oke, ya. Dari kelas lain apakah ada yang punya pengalaman seperti itu? Ya ada. Ada ya. Kayak di kelas 4 kan ada yang jarang nulis gitu. Iya, Nulisnya jarang ada yang nulis. udah selesai gitu. Jadi gimana caranya biar anak-anak mau menulis semua kan, karena kadang orang tua menitipkan pesan, Bu tolong titip pesan biar anaknya mau nulis kayak gitu. Kemudian saya kasih cap jika ada anak yang sudah selesai menulis. Nah ketika saya lengah tidak menyampaikan itu dan anak tersebut jadi santai lagi seperti itu. Ya, jadi pemberian reward itu juga tidak bisa selamanya dipakai untuk berhasil untuk jangka panjang ya, hanya jangka pendek. Menurut Alfikon Koh mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi menurut Kohn ini memberikan penghargaan itu ternyata dampaknya bisa sama seperti menghukum ya. Nah ini pengaruhnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, ternyata ada satu pendekatan yang tepat gitu ya, yaitu restitusi. Restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin yang positif. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ini harapan kita sebagai guru, bagaimana menumbuhkan kesadaran anak-anak melakukan kedisiplinan itu karena kesadaran diri
tujuannya untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan pertama adalah kita membuat keyakinan kelas. Nah, pembentukan bagaimana keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi kalimatnya positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi untuk membuat keyakinan kelas itu kita bisa berawal dari kesepakatan kelas ya. Contohnya ini kesepakatan kelas di beberapa kesepakatan kelas di kelas 1A. Kesepakatan kelasnya yang pertama memakai seragam sesuai dengan ketentuan, berbaris dengan tertib. Jika guru berbicara, mendengarkan, menghargai barang-barang milik orang lain, tidak bertengkar, tidak berbicara kasar, tidak mengejek orang lain, tidak bermain yang berbahaya, tidak membuang sampah sembarangan, saling bantu. Nah, ini kesepakatan kelas yang dibuat bersama anak-anak. Nah, kemudian untuk membuat keyakinan kelas, kita pertama ubah dulu. Di sini ada kalimat-kalimat negatif. Nah, kalimat-kalimat negatif ini diubah supaya menjadi kalimat-kalimat positif. Nah, contohnya dari kalimat yang 1 dan 2 sudah termasuk positif ya. Nah, kemudian yang kelima. Jadi bisa didiskusikan dengan anak-anak ya, tidak bertengkar. Itu kalimat positifnya tuh bagaimana? Hidup rukun, ya, rukun dengan teman. Tidak berbicara kasar. Berbicara sopan. Tidak mengejek orang lain. Ya. Menghormati orang lain. Tidak bermain yang berbahaya. Kemarin anak-anak menjawabnya tidak bermain bahaya, bermain yang aman, menghormati orang lain, bermain yang aman, tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan ya. Nah, setelah kesepakatannya diubah menjadi kalimat positif, baru kita membuat keyakinan kelas. Nah, kita bisa mengelompokkan memakai seragam sesuai dengan ketentuan itu termasuk nilai kebajikan yang mana. Untuk yang kelas 1 itu tidak perlu terlalu banyak kalau untuk keyakinan kelas. Dari kesepakatan kelas itu dibuatlah ini. Kelas 1A saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai berarti dia ini menghormati orang lain, menghargai barang-barang milik orang lain. Masuk ke situ ya. Kemudian kelas 1A bertanggung jawab. Berarti ada poin-poin dari sini yang masuk ke nilai-nilai tanggung jawab gitu. Terus kelas 1A peduli dengan teman atau sesama gitu. Nah, keyakinan kelas ini disepakati bersama itu nanti harusnya dibuat dan ditempel di kelas gitu. Jadi anak-anak akan mengingat itu dan melaksanakan itu. Nah, lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap anak melakukan tindakan tidak disiplin atau misalnya di kelas bertengkar itu karena mereka memiliki kebutuhan dasar kita sebagai manusia ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Terus yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Terus kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Untuk mengelola itu kita sebagai guru ada 5 kontrol posisi guru. Berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, maka posisi kontrol terdiri dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Manakah yang sering kita lakukan? Nah, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal.
Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai." Nah, ini kalimat-kalimat yang sering dikatakan oleh posisi sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari-jari menunjuk-nunjuk menghardik. Apakah kita sering berada di posisi penghukum? Ya, saya juga. Ya. Nah, kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Ada yang pernah punya pengalaman seperti ini? Saya sih pernah juga, pernah. Saya sering mengatakan, "Kalian belajar nggak serius, nggak, kasihan sama orang tua kalian." Itu ternyata posisi kita tuh membuat merasa bersalah. Dan ternyata tidak baik juga gitu. Selanjutnya, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ya, jadi saya mah lebih dekat sama ibu itu karena dia bisa sebagai teman. Jadi membandingkan juga ya. Ada punya pengalaman sebagai teman, tapi akhirnya berdampaknya menjadi kurang baik. Mungkin waktu Bu Ani lagi nggak masuk atau lagi kemana yang saya minta kelas Oh ya. ada satu murid itu yang nangis nggak mau. Oh ya. Berarti itu karena saya terlalu sering bertindak sebagai teman. Oke. Ya. Nah, yang keempat sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, ini posisi yang paling tepat ya. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Mengingat kembali keyakinan kelas kita. Apakah kamu meyakininya? Itu untuk posisi manajer. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah upaya untuk menghadapi
permasalahan anaknya. Ada 3 langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam merasa posisi gagal, membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini kondisi menstabilkan identitas. Selanjutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Lanjut yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau dapat dipercaya? Itu langkah ketiga. Nah, sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Ada sebuah skenario. Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tetapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, kamu terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu dan tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan di sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, refleksi. Dari kasus tadi, sikap posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Tadi posisi kontrol guru itu ada sebagai penghukum, sebagai membuat berasa bersalah, sebagai teman, kemudian pemantau dan manajer. Nah, kalau dari kasus Pak Lukman ini, dia sebagai apa? Sebagai penghukum. Ya, Pak Lukman bertindak sebagai penghukum ya. Terlihat dari tindakan Pak Lukman ketika meminta Sabrina mencopot sepatunya meskipun Sabrina sudah meminta maaf, namun dia tidak menghiraukannya. Bila
Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan Sabrina? Langkah-langkahnya kalau seorang manajer dia akan melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan pertanyaan. Sabrina, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu saja yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian, validasi tindakannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Apa yang menyebabkan kamu memakai sepatu tidak berwarna hitam ya? Jadi ditanyakan dulu alasannya kenapa, nggak langsung marah gitu. Terus menanyakan keyakinan dengan pertanyaan apakah yang kita yakini tentang peraturan di sekolah, tentang seragam warna sepatu. Apa yang akan kamu lakukan agar senantiasa menghargai kesepakatan yang telah kita yakini. Jadi si anaknya tuh menyadari tentang peraturan keyakinan kelas dan dia sendiri punya niat untuk merubahnya. Nah, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Mengapa harus menggunakan sepatu berwarna hitam? Nilai apa yang ingin ditanamkan dari harus menggunakan sepatu berwarna hitam itu? Ya, kedisiplinan bisa, dari disiplin, tanggung jawab, komitmen, ya. Ya, keadilan juga bisa ya, karena kan supaya sama semua teman-temannya menggunakan sepatu hitam, kesetaraan. Terus menyikapi langkah Pak Lukman, sebaiknya Pak Lukman harus bagaimana tuh, nggak langsung ya. Bisa juga mempertimbangkan jumlah pelanggaran ya yang pernah dilakukan oleh Sabrina. Mengganti hukuman dengan meningkatkan kesadaran Sabrina terhadap penerapan keyakinan sekolah. Ya. Menggunakan langkah-langkah restitusi ya. Coba ada kasus selanjutnya ya. Terakhir. Minta tolong dibaca Pak Noven. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di ruang tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tambah tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba menjawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tanpa mas-masan maju ke depan dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengantarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun bilang membisu. Nah, dari kasus ini posisi kontrol apa yang Bu Dani terapkan? Ya, merasa bersalah. Terlihat dari ya, kamu tidak kasihan sama ibu ya. Oke. Kamu gak kasihan ya. Oke, nah. Penghukum ada tidak penghukum? Ya ada, dia melakukannya. Maju kamu ke depan, dihukum. Terus pembuat merasa bersalah, tapi dia juga dia melakukan 3 kontrol ya sebagai teman melalui pernyataan, gimana kamu Fajar? Itu sama ke pembuat bersalah ya, cuman nadanya itu kayak ke teman gitu. Kemudian membaca sikap Fajar, kebutuhan apa yang diperlukan Fajar.
dari kebutuhan manusia tadi tuh, lima kebutuhan manusia, 5 kebutuhan dasar manusia. Kebebasan, ya. Ya, kebutuhan kesenangan ya, sama kebebasan. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Ya, jadi kalau posisi Ibu Dani sebagai pemantau, dia bisa, Fajar, apa yang telah kamu lakukan sehingga kamu tiduran di kelas? Apa kamu tahu konsekuensinya jika kamu tidak memperhatikan pelajaran Ibu? Jadi mengingatkan peraturan. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal itu, bagaimana tindak lanjut Anda? Nah, ini jangan dulu dilihatin. Kalau sebagai kepala sekolah melihat tindakan Fajar dan Ibu Dani tadi, bagaimana? Ya Bu Fitri, mendiskusikan apa? Tentang pelajar itu dan Bu Dani itu, Bu Dani ya, Bu Dani mencari terlebih dahulu penyebabnya juga. Kenapa dan jangan langsung menjas ya. Karena dulu juga di waktu kuliah kita buat kalau kita itu menanamkan nilai atau jas yang negatif terhadap anak, dia akan menanamkan terhadap dirinya sendiri juga. Ya, betul. Ada yang lain? Kalau ini kan lebih lihat ke si kesalahan Fajarnya ya. Di sini Ibu Dani menjelaskan pelajaran bahasa Inggris, terus Fajarnya malah tiduran. Sebenarnya bisa menjadi refleksi juga dari Ibu Dani ya. Apakah pembelajarannya itu sudah dibuat menyenangkan sehingga anaknya juga kenapa bisa sampai tiduran gitu. Ya. Nah, itu saja Bapak Ibu tentang penanaman budaya positif, tentang langkah-langkah bagaimana kita membudayakan budaya positif di sekolah. Demikian dari saya, terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk kesempatannya, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Semoga dari pemaparan ini ada hal-hal yang mungkin bisa diterapkan di sekolah kita untuk menciptakan budaya positif, kesadaran diri, dan mungkin juga bisa kita mulai dari diri kita sendiri, dari kesadaran gurunya sendiri. Karena bagaimana kita bisa menularkan budaya positif kalau dari kitanya sendiri tidak menanamkan kedisiplinan sesuai dengan kesadaran diri kita. Itu saja, terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu penjelasan dan pemaparan dari Ibu Mulyani tentang nilai-nilai positif yang bisa kita aplikasikan kepada siswa-siswi kita. Dari hal ini mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Kita akan buka sesi tanya jawab. Ya, silakan Bu. Kalau saya sih tidak lebih bertanya. Boleh ya. Ini hanya saya yang ingin sebagai bahan refleksi saya juga bahwa memang hal yang paling utama sebagai guru itu, yang pertama itu penanaman hal yang positif. Dan penanaman hal yang positif itu saya banyak belajar dari Bu Ani yang tadi disampaikan. Itu yang pertama, pemberian reward. Pada awalnya saya mengajar itu kan memanajemen kelas itu berusaha biar kelas itu gimana biar bisa tenang, biar bisa tertib. Jadi saya menggunakan reward tersebut. Namun memang setelah dari pemaparan Bu Ani ini, pemberian reward itu memang tidak selamanya baik. Karena ketika si anak tersebut tidak mendapatkan reward, tidak menutup kemungkinan anak tersebut tidak menaati aturan atau tidak disiplin lagi. Itu yang pertama. Kemudian tadi yang saya dapatkan juga yang kedua itu tentang pemberian kayak hukuman, kemudian pemberian kayak sanksi.
Nah, itu memang harus untuk dikurangi kita itu untuk secara verbal itu jangan terlalu banyak mengeluarkan kata-kata yang negatif, jangan langsung menjas anak. Dan tadi juga disampaikan dari materi yang tadi Bu Ani sampaikan itu bahwa kita itu harus lebih ke diskusi. Ketika anak melakukan kesalahan itu berdiskusi, menanyakan dulu alasan, dan pada akhirnya ya kita bersama anak itu mencari solusinya. Jadi jangan langsung menjas, menghukum, memberikan sanksi. Itu sih yang saya dapatkan. Dan untuk pemaparan ini saya tidak punya pertanyaan, tetapi itu yang kesimpulan dan jadi bahan refleksi untuk saya juga di kelas nanti. Ya. Ya, terima kasih Bu Fitri, karena dari hasil yang dijelaskan oleh Bu Ani berarti itu membuka insight positif bagi kita bahwa hukuman atau sanksi itu tidak membuat anak-anak juga menjadi disiplin. Lalu reward yang kita berikan juga tidak membuat anak-anak menjadi mengarah ke lebih baik. Mereka punya punya ketergantungan bahwa jika saya berbuat baik maka saya akan mendapat ini. Ini juga akan membuat bumerang buat kita. Nah, maka akan lebih baik jika kita tadi membuat kesepakatan kelas lalu naik menjadi keyakinan kelas. Nah, untuk itu ada lagi yang mau disampaikan? Nggak apa-apa ya Bu Ani ya. Sebenarnya bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu seperti apa gitu. Kemudian pembentukannya sendiri itu, keyakinan kelas itu bagaimana sih membentuknya? Dan tujuan kita sama ya, pengen mencapai budaya positif di sekolah gitu. Seperti itu Bu An. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Step untuk pertanyaannya. Sebenarnya pas awal-awal materi ini saya juga awalnya mengalami kesulitan ya. Apa sih sebenarnya kesepakatan kelas dan keyakinan? Dan untuk mencapai keyakinan kelas itu tadi sudah dijelaskan ada tahapan-tahapannya ya. Nah, keyakinan kelas ini kalau menurut saya itu sebagai langkah awal bagaimana kita bisa menanamkan budaya positif di sekolah itu. Nah, kalau keyakinan kelas kan bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Kalau keyakinan kelas itu mengambil dari nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai positif yang diyakini oleh semua ya, tanpa memandang perbedaan suku, perbedaan agama. Nah, kita kembali lagi ke bagaimana langkah-langkah membentuk keyakinan kelas. Ini saya sudah mencoba di kelas 1, walaupun sebenarnya agak sulit juga ya untuk bagaimana menyederhanakan kalimat-kalimat yang bisa dipahami oleh anak kelas 1. Nah, saat membuat keyakinan kelas, sebelumnya kita punya kesepakatan kelas. Untuk membuat kesepakatan kelas pun untuk anak-anak kelas 1 harus banyak sekali pancingan. Misalnya, nih anak-anak bagaimana kalau supaya kelas kita ini nyaman, nyaman untuk belajar, apa sih yang harus kita lakukan? Maka muncullah beberapa jawaban dari anak-anak supaya tertib, supaya suasananya enak untuk belajar. Apa yang harus kita lakukan? Muncullah jawaban-jawaban ini. Dari jawaban-jawaban ini masih ada kata-kata yang menggunakan kata-kata tidak ya, kalimat negatif ya. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kata-kata yang positif. Ubah dulu kesepakatan kelas itu menjadi kalimat yang positif. Ya, akhirnya didapatkanlah kalimat-kalimat positif untuk kesepakatan kelas kita itu ini. Nah, kemudian kita kelompokkan nih kesepakatan kelas yang kita buat itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berasal dari nilai-nilai kebajikan itu. Berarti anak kelas 1 harus saling menghormati dan menghargai. Caranya bagaimana? Mengingat lagi ke
kesepakatan kelas itu berarti dengan cara mendengarkan guru berbicara, berarti dia sudah menghormati dan menghargai orang lain. Misalnya bertanggung jawab itu bagaimana? Dia memakai seragam sesuai dengan ketentuan, berarti dia kan sudah bertanggung jawab gitu. Terus peduli dengan sesama, misalnya bermain dengan aman, terus berbicara yang sopan, bisa masuk ke situ. Begitu, Pak. Dan untuk keyakinan kelas ini tidak perlu terlalu banyak, yang penting diingat oleh anak-anak dan bisa diterapkan gitu. Jadi ketika ada anak yang melanggar itu masih diingatkan lagi, misalnya anak itu tidak menggunakan seragam. Menurut kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Ingat misalnya kita harus bertanggung jawab, atau mungkin bisa ditambahin tentang kedisiplinan. Berarti sudah tidak melaksanakan keyakinan kelas yang mana gitu. Jadi untuk keyakinan kelas itu diambil dari nilai-nilai kebajikan. Itu Pak Step. Terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Ya Pak. Pertanyaan mungkin kita bandingkan dengan pendidikan ibu ya, dengan sekarang ya sangat jauh sekali. Dan zaman dulu dengan semacam hukuman itu menjadikan seorang jera ya, seorang jera dengan dipukul pakai penggaris, lempar pakai penghapus itu. Tapi ini pandangan saya ya, nggak tahu salah atau tidak. Pendidikan itu memang kita harus menyesuaikan dengan zamannya itu. Zaman sekarang seperti ini tidak disalahkan dengan zaman seperti dulu orang menghukum demi untuk ya perubahan pada sikapnya gitu. Mungkin di zaman sekarang juga kadang-kadang karakter anak beda-beda ya. Ada anak itu dia tidak kadang menjadi kebiasaan mungkin dalam keluarganya atau latar belakang keluarganya. Ada anak-anak kalau yang nggak diberikan dengan cara karena mungkin biasa di rumahnya seperti itu, dengan lemah lembut itu tidak mengena gitu. Nah, menurut pandangan Bu Ani bagaimana nih dengan zaman sekarang itu, apakah memang hukuman itu emang perlu juga atau memang sama sekali harus dihilangkan gitu? Gitu aja Bu Ani, terima kasih. Ya, kalau menurut teori tadi ya sudah dikatakan bahwa hukuman itu harusnya tidak. Jadi ya kita harus berusaha untuk membuat disiplin dari dirinya sendiri itu. Nah, dijelaskan di awal tadi bahwa salah satu alternatif terakhir, tapi kalau perlu itu tidak digunakan sama sekali. Ya memang kita menghadapi anak-anak yang berbeda-beda pola asuh di rumahnya juga. Ada yang biasa anak dikerasin, ada yang biasa lemah lembut gitu. Ya kita balik lagi juga bahwa penanaman kedisiplinan juga tidak hanya tanggung jawab dari guru saja, harus perlu ada kolaborasi dengan orang tua. Kita ya mungkin kalau berpikir dengan segitiga restitusi, ya memang kita harapannya tuh bisa sampai ke sana untuk menumbuhkan kesadaran anak. Jangan bosan-bosan ya. Kalau kurang gak berhasil, coba lagi gitu. Jadi tetap untuk hukuman itu sebenarnya jangan dipakai. Berusaha untuk itu ya, karena pasti ada aja tanpa sadar kita melakukan itu ya. Itu sih Pak. Mungkin ada pendapat dari teman-teman yang lain? Dari Pak Step? Ya, kalau secara konsepsi untuk membuat budaya positif, ya enggak. Segala sesuatu bentuk hukuman itu Tidak tidak diperbolehkan gitu ya. Tapi yang pasti bagaimana kita mengarahkan peserta didik kita tanpa harus menghukum mereka. Karena sebenarnya orang mau dihukum itu sudah tahu bahwa dia salah pada konsepsinya. Kenapa? Karena setiap manusia saya yakin dia punya hati kan. Ketika melihat teman-temannya tidak menggunakan topi, aduh saya sudah merasa bersalah bahwa menggunakan topi gitu ya, mau upacara teman-temannya menggunakan topi, dia tidak membawa topi gitu. Sebenarnya dia sendiri sudah menghukum dirinya sendiri. Menghukumnya dengan apa? Merasa bersalah, saya takut, saya malu, seperti itu. Jadi sebenarnya kita jangan menambahkan hukuman tambahan gitu ya.
Kalau seperti itu kan berarti kita menambah hukuman kepada si anak, padahal sebenarnya dia sendiri itu sudah merasa terhukum. Anak itu mau sebandel apapun, mau sekeras apapun, senakal apapun, sebenarnya ketika kita mengatakan itu salah gitu, si anak itu sudah sebenarnya sudah terintimidasi gitu. Bahkan kita tidak perlu membuat perkataan gitu ya, dengan si anak itu melihat gambar gitu, misalnya kita ada gambar-gambar apa yang berlaku di sekolah, aturan-aturan tata tertib yang ada di sekolah itu, si anak itu sudah merasa, waduh saya tidak pas menggunakan sepatu tidak berwarna hitam misalnya. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau budaya positif ya memang tanpa hukuman sebaiknya. Bisa dibagi nih. Ya silakan. Tadi saya bisik-bisik nih. Lagi pacaran nih anak-anak yang ada yang pakai topi, pakai dasi, kemudian anak baris di belakang. Nah ini apakah ini termasuk hukuman atau masuk mana nih? Tidak terdapat yang lain. Ya. Kesepakatan. Kesepakatan hukuman konsekuensi. Kalau menurut saya hukuman. Kenapa? Karena satu, anak tidak membawa topi serahkan belakang gitu ya. Dia tidak tahu. Maksudnya walaupun sudah ada aturannya tapi dia tidak terlibat secara aktif gitu ya dalam penyusunan kesepakatan itu gitu. Kemudian yang berikutnya si anak itu tidak ditanya gitu. Kenapa dia tidak membawa topi, tidak membawa dasi? Kemudian yang berikutnya, anak itu tidak kita selidiki gitu, tindak lanjutnya. Misalnya apakah si anak itu sudah berulang kali melakukan hal yang sama atau baru sekali itu gitu. Kadang-kadang ketika anak terlambat datang ke sekolah itu terlihat sekali gitu. Anak yang biasa terlambat dia akan santai. Santai gitu. Silakan tulis gitu. Baik, tulis. Kemudian dia datang ke Pak Tarno dan santainya, "Pak, selamat pagi. Kamu terlambat lagi?" "Iya." Gitu. Ya. Hal seperti itu yang mesti kita tanyakan gitu loh. Apakah keyakinan yang terjadi di sekolah ini tentang keterlambatan itu masih ada di diri anak itu gitu. Kalau orang yang baru terlambat sekali biasanya malu, "Bu, Pak, ini ditulisnya apa?" Kemudian mau ke Pak Tarno itu masih takut-takut gitu. Itu yang terjadi. Jadi kembalikan lagi ke keyakinan bahwa ya memang kita sebagai guru nggak boleh bosan-bosan gitu ya mengingatkan. Dan ditindaklanjuti mungkin ya. Ya, ditindaklanjuti. Mungkin pengalaman kemarin-kemarin itu kita kadang cuma nulis aja. Ya. Ditindaklanjuti. Kenapa? Kedepannya mau bagaimana? Tidak ditanyakan keyakinan dan niat dari anak itu kedepannya mau bagaimana? Itu tuh jadi kayak ngebiarin aja. Mungkin karena ada pembiaran, ada pembiasaan. Kalau sekali dibiarin mungkin ya akan menjadi biasa aja gitu. Ya. Kitanya juga harus gak bosan-bosan untuk melakukan pembiasaan. Kadang-kadang itu ya penerapan sikap tersebut juga harus ada kebersamaan. Iya, Betul. kolaborasi. Di sini saya disuruh ke sana, di sana enggak. Iya. Mereka juga pada bingung, dari mana nih? Ya, dan kemudian pernah kan saya dengan Pak Johani dan Bu Murti itu ada satu anak dia tidak pernah masuk selama 2 minggu lebih gitu ya. Sampai kita bingung. Kalau saya bertindak menghukum anak, sudah secara konsekuensi hukuman di sekolah adalah siswa keluar karena sudah tidak masuk 2 minggu tanpa izin, tanpa sepengetahuan sekolah. Secara konsekuensi hukum anak itu keluar gitu, aturan sekolah. Tapi kan kita tidak bisa serta-merta seperti itu. Kemudian kita datangin anaknya, kita lihat anaknya seperti apa kondisi anaknya, kita selidiki, kita telusuri gitu. Dan ternyata memang anak ini perlu kita kita dukung bareng-bareng untuk kembali ke sekolah gitu, kembali mau belajar bersama dengan siswanya dengan segala macam bentuk kekurangannya gitu ya. Jadi memang tidak bisa kalau kita hanya berpatokan pada hukuman, aturan yang berlaku, kasihan anak-anak jadi korban. Mencari solusi bersama, kita pecahkan bersama. Seperti itu. Itu Pak Johani dan Pak Noven, mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain.
Pak Servas? Nggak apa-apa. Baik dong. Karena dia ingin dapat reward. Ada pulsa kah? Ada pulsa kah? Oke, saya tidak lebih pada bertanya tapi ke apa ya? Dari pemaparan Bu Ani mendapat sebuah insight sampai pada tahap iluminasi atau pencerahan bahwa yang namanya dari tahap apa tadi ya? Sampai ke tahap keyakinan kelas itu ibaratnya seperti kita menanamkan karakter anak. Jadi dari tahap kita membiasakan anak untuk selalu berbuat baik, berarti kita selalu berada bersama anak, menanamkan nilai-nilai positif. Jadi kalau kita menanamkan nilai positif itu ibarat seperti kita buat kue lapis. Semakin mereka menyerap nilai-nilai positif itu, karakternya akan pelan-pelan dibentuk sampai mereka pada tahap dewasa, bahwa mereka di tingkat yang paling kecil sampai ke dewasa, kebaikan itu akan terus ditanamkan sehingga bahwa yang namanya penanaman karakter bukan ketika sudah dewasa baru menemukan hal yang baik, tapi dari kecil dari saat SD adalah tahap yang paling awal, sehingga pada akhirnya dewasa nanti mereka menjadi pribadi yang baik. Itu kira-kira begitu. Ya, satu terakhir kali ya. Ya, saya tertarik dari segitiga Mas. ya, segitiga tadi, rekonsiliasi ya, restitusi yang diyakini adalah sebuah pendekatan yang paling baik untuk anak, untuk perkembangan anak. Nah, saya ingin bertanya, apakah ketika itu sudah kita terapkan kepada anak, batasannya itu sampai di mana, dan apakah ketika anak itu tidak mengalami perubahan, apa ada sebuah treatment lagi untuk anak tersebut? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Batasan dulu. Berarti kalau segitiga restitusinya tidak berhasil gitu, bagaimana gitu ya? Ya kalau menurut saya sih kita lakukan lagi. Saya pernah menemukan kalimat ada video singkat ya di Instagram. Jadi untuk menanamkan sebuah karakter itu diperlukan 21 hari yang konsisten. Nah berarti dalam 21 hari itu kita konsisten nggak mendampingi anak itu gitu. Jangan sampai baru 2 kali udah bosen gitu, ya akan terhenti. Berarti harus balik lagi. Dan untuk bisa menjadi karakter bisa menjadi budaya itu diperlukan 90 hari yang konsisten. Ya, itu sih menurut saya. Pendidikan itu kan Tadi udah terakhir loh. Iya, betul. Suatu proses, mungkin suatu saat juga ada pengalaman yang didapat oleh mereka. Iya. Jadi bukan harus sekarang berubah. Iya, betul. Iya. Perlu waktu dan sebuah proses pendidikan. Iya. Iya, betul. Saya punya pengalaman yang sederhana sih di kelas 1 ya. Waktu itu pernah Pak Tarno menegur anak-anak ketika berbaris ya, disuruh siap gerak begini. Terus begini aja kan. Sampai ditegur berkali-kali. Akhirnya saya refleksi, iya, di kelas 1 itu tidak saya hentikan gitu. Saya ngebiarin itu. Siap gerak, saya biarin aja dia. Pada akhirnya dia akan ke bawah terus. Akhirnya mulai dari sekarang saya biasain, yuk baris yang benar seperti ini. Memang nggak hanya bisa hari itu dikasih tahu langsung betul gitu. Besok lagi mengulang lagi. Saya yang menyerah, atau anak yang kita nggak bosan ngingetin sampai anaknya itu berubah, atau kita yang nyerah untuk
mengingatkan gitu. Jadi balik lagi ke kitanya harus cari cara lain bagaimana untuk bisa mendampingi anak itu. Itu dari hal yang sederhana dari baris gitu ya. Mungkin dari hal-hal yang lain juga gitu. Baiklah Bapak Ibu, dari beberapa pertanyaan itu kita akan mengakhirinya. Namun sebelumnya saya akan refleksikan apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Mulyani, bahwa disiplin itu sebagai kontrol diri dan konsekuensi yang merupakan kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Lalu kalau restitusi adalah kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita bisa membedakan dari hal-hal tersebut. Kemudian dari apa yang kita bisa pelajari dari pemaparan itu, ada hal terpenting bagi kita sebagai guru, bahwa aset terbaik guru adalah hati yang tulus. Karena guru mendidik dengan penuh kasih sayang dan kasih yang tulus, itu bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga bisa jadi panutan, bisa jadi pembimbing bagi para siswa. Karena kuncinya itu adalah membangun hubungan yang kuat dan menginspirasi generasi emas. Kalau kita sekarang kan akan memakai istilah generasi emas. Nah, motivasi Bu Ani itu akan menjadikan dunia pendidikan juga bagi kita untuk memerdekakan jiwa dan pikiran mereka sebagai siswa. Demikian dari kami, terima kasih untuk hadir bersama dalam pembelajaran nilai-nilai positif. Selamat siang. Untuk itu kita tutup dengan doa dari Pak Servas lagi. Baiklah, kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, karena kami telah menyelesaikan kegiatan kami pada hari ini dalam proses untuk menuju ke hal-hal yang baik. Kami yakin dan percaya bahwa pada kesempatan ini ilmu yang kami dapatkan semakin memampukan kami menjadi seorang pendidik yang terus melangkah maju. Di Kau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.